Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Nah guys, kita mau ceritain ke kalian ya unit yang akan kita review di video channel YouTube kita ini. Kita mau review unit apa dan backgroundnya kurang lebih seperti apa guys. Unit ini kebetulan datang dari ownernya, itu dia ambil bekas, beli mobil bekas, kemudian dikirim ke workshop kita. Beberapa kali telepon aja sama kita dan menceritakan kondisi unitnya ya, dan kita sempat bikinin beberapa estimasi dan akhirnya unitnya dikirim ke workshop kita dari Jakarta, tapi unitnya ini mau dipakai di Bali. Nah kebetulan lagi ada beberapa unit yang seperti itu juga, dari Jakarta ambilnya, kirim ke workshop kita dan akhirnya kita towing ke Bali. Yang waktunya deket-deket itu ada beberapa guys. Nah jadi customer kita dari Bali juga ada cukup lumayan banyak ya, salah satunya mobil ini ya. Kemudian unit ini kita facelift langsung karena kondisinya juga ya apa adanya. Yang namanya mobil second pasti banyak yang perlu dimodifikasi. Nah jadi banyak dari kalian yang mungkin nanya, modif Innova G 2026 sama ambil mobil second dan dimodif, mahal mana budgetnya? Biasanya guys lebih mahal yang ambil second. Nah tapi karena ambil second pasti carinya tipe V atau Venturer karena sudah full digital. Kalau yang tipe G dia masih semi manual. Nah tapi pengerjaan pasti akan lebih banyak karena di bagian bodi pasti namanya mobil dipakai ya, di bagian fender, di bagian pintu itu dia pasti banyak yang penyok, banyak yang gores-gores, sehingga ya memang pasti perlu banyak di repair, bahkan sampai perlu dicat ulang full body. Nah tapi kalau di unit ini kita nggak perlu, kita perlu modifikasi dan restorasi saja sehingga hasilnya lebih proper dan hasilnya bisa jadi rebound yang maksimal. Nah kita mau lihat prosesnya seperti apa. Kalian bisa lihat tadi kondisi before-nya gimana dan kita mau sulap seperti apa ya. Kita langsung kupas satu-satu prosesnya dan nanti hasil jadinya gimana. Apakah beli mobil bekas itu bisa jadi bagus? Kita mau lihat setelah ini guys. Nah guys, kali ini sudah beres guys untuk Innova Reborn yang ownernya beli second, dan sekarang udah hasilnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat dari proses-prosesnya satu persatu sampai akhirnya seperti ini. Banyak perjalanannya, banyak prosesnya, dan kali ini kalian bisa lihat dari yang sebelumnya apa adanya sekarang udah jadi seperti ini guys. Dari bumpernya sudah kita facelift jadi yang model baru. Kemudian headlampnya udah di custom full set juga ya, dan dibikin konsepnya ini jadi total black memang. Dari yang sebelumnya custom semua kita coating jadi kinclong kayak gini juga. Headlamp yang sebelumnya kita nggak pakai, kita custom semuanya full set dengan full black housing seperti ini dengan double billet plus adanya DRL dengan bentuk C di bagian atas ya, salah satu signature kita yang model baru. Ini ownernya pun juga lihat di YouTube kita dan dia pengen yang model ini ya. Untuk warnanya bisa kita atur-atur aja lewat HP. Kita bisa sesuaikan dengan keinginan ownernya, mau merah, mau hijau, mau biru, mau kuning, bebas guys. Nah dan ini juga sudah kita atur juga untuk billetnya ini kanan dan kiri udah kita atur sesuai dengan ketinggian dan standar dari Garuda Jaya. Jadi jangan sampai ketinggian, jangan sampai kerendahan, bisa flat dan pas guys. Nah dari bagian atas ini semua juga udah double billet, plus di bagian bawah dia juga kita upgrade fog lampnya menggunakan fog lamp yang billet. Jadi atas ini billet, bawah ini juga sama-sama billet ya. Yang bawah pakai 3 in, yang atas pakai 2,5 in, 2 piece. Nah kita mau lihat sinarnya nih seperti apa tuh. Ini kalau kita nyalain fog lamp ada 3 macam warna juga, bisa warm white, bisa white, dan bisa yellow guys. Nah lampu jauhnya pun juga enak guys tuh, bener-bener langsung cerah, bener-bener langsung fokus dan terang guys. Jadi nggak perlu lagi takut untuk jalan malam, untuk road trip naik mobil ini udah nggak perlu takut lagi ya. Karena selain dari lampu, tampilannya pun juga sudah ganteng ya. Kita full black chrome kan di bagian grillnya, dan di bagian grill ini kita bikin total black memangan, full hitam di bagian tengahnya dan emblem berwarna black chrome. Nah untuk bagian mini LED ini kita juga kasih untuk adanya penerangan yang dari bagian bawah ada sampai ke bagian atas. Total kita pakai ada sekitar 8 piece mini LED di bagian depan sini kalau kalian lihat. Kemudian ini juga kita bisa gunakan untuk saat lampu jauh, dia akan langsung otomatis menjadi
kuning guys. Dari bagian depan kalian bisa lihat seperti itu. Body kit juga udah kita tambahkan yang punya Venturer yang full set, yang original part. Sampai ke belakang karet-karetnya pun kalian juga bisa lihat detailnya. Ini juga dapat detailnya benar-benar rapi, benar-benar presisi ya. Untuk karet-karetnya biasa itu gelombang-gelombang guys. Biasa ngombak-ngombak banyak yang nekuk. Sekarang ini bisa flat dan bisa lurus seperti ini ya. Karena pakainya kita yang original. Nah, kemudian untuk bagian lampu sen kita juga udah ganti pakai lampu sen juga yang running dengan adanya 4 garis di bagian tengah. Plus kita bikin lampu sen ini covernya berwarna hitam glossy sama seperti bodinya. Kalau kita geser ke samping, over fender ini juga udah kita tambahin langsung guys. Jadi di bagian samping over fender udah full set sampai ke belakang. Tapi ban velgnya ini salah satu keinginan ownernya dan salah satu best seller kita guys. Meskipun modelnya udah lama tapi timeless banget. Benar-benar semua orang suka ya. Nah guys, jadi velg-velg ini memang khusus buat kalian para pemilik Innova Reborn, Innova Zeniq, itu benar-benar bisa kalian aplikasikan ya. Ini bisa kita terapkan untuk Innova lama, untuk Mazda 3, untuk CR-V, untuk Innova Zeniq sampai Innova Reborn dengan body kit atau tanpa body kit guys. Nah, kita punya cukup banyak set dari Lenso Venom ya. Kalian bisa pakai yang itu, atau kalau pengen kelihatan lebih kalem, lebih simple ya bisa pakai yang ini. Ini lebar 9, warnanya hitam doff aja, dan juga ada yang warnanya full hitam glossy ya. Nah, yang di tengah ini ada yang model TE37 dan ada yang juga model bintang seperti ini. Lebarnya lebar 8,5, rata sama body aja, simple, enak juga untuk dipasangin BBK, nggak sampai mentok juga untuk BBK kalian ya. Itu berwarna gunmetal. Kita ada juga yang warna hitam glossy dan ada juga berwarna black chrome guys. Nah, yang terakhir ini berwarna black glossy juga cocok buat kalian yang pengen setupnya itu kelihatan lebih luxury dan kelihatan lebih premium ya. Jadi buat kalian yang mungkin lagi nonton video ini tentang Innova Reborn, sambil nonton video kita, kalian bisa pilih juga velg buat Innova kalian yang nantinya akan dimodifikasi di Garuda Jaya. Kita tunggu kedatangan kalian dan langsung aja sikat, mumpung ada ready stock guys. Kita padahal punya yang opsi yang black chrome, ada yang gunmetal. Orang nggak suka guys, sukanya yang hitam glossy dan dia lebarnya 9,5 yang cukup agresif dan pakai ban 235/50. Nah, untuk bannya ini bahan import, velgnya pun juga velg import juga. Nah, kemudian untuk velg ini kita juga pakai yang original parts dari Lenso juga dengan lug nuts berwarna metallic blue ya. Ini salah satu yang paling disukai oleh customer-customer kita, kombinasi seperti ini. Fitmentnya pun juga bagus, bisa rata sama body. Kemudian mungkin kalau kita bisa lihat dia benar-benar cocok ya sama bodinya yang benar-benar hitam glossy dengan velg yang benar-benar kilap dan hitam juga. Makanya kita konsepin dia dengan konsep total black. Nah, kalau geser ke samping, karena ini dia tipe G, jadi tipe G dia untuk bagian list kacanya standar aja hitam doff biasa. Cuman kita biarin aja. Side skirt semua original parts dari Venturernya dengan karet yang pastinya tipis dan presisi. Sama seperti di bagian belakang, velg dan bannya juga pakai velg dan ban import juga, pakai 235/50 dan velg ring 18 juga. Nah, untuk velgnya ini dia juga pakai yang sama seperti bagian depan, hitam glossy juga. Dan fitmentnya benar-benar kalau kita lihat ya, dia agak keluar dari body sedikit, jadi kelihatannya lebih lebar dan lebih gagah guys. Makanya mungkin customer-customer kita suka dengan velg ini. Nah, kaca film di bagian depan, samping, belakang ini udah kita tambahin semua. Makanya kalau kalian lihat juga dia benar-benar bisa hitam dari luar. Tapi kalau kita lihat keluar, dia masih cerah, masih enak guys, seperti itu ya. Untuk body ini kita coating semuanya pakai coating yang 2 layer body dan kacanya. Jadi kerak-keraknya udah kita hilangin semua. Bodinya pun yang sebelumnya kusam ya kita restorasi kembali, kita coating kembali, bisa jadi kinclong seperti ini ya. Kita lihat setup kaki-kaki dan suspensinya guys. Dari bagian belakang, stop lamp udah ganti pakai stop lamp yang BMW style kayak gini, pakai yang full smoke. Emblem-emblem kita bikin semuanya jadi full black chrome juga. Biar nggak baret-baret, seal plate belakang udah kita ganti juga pakai yang kita udah bikin jadi blackout. Jadi konsepnya nggak nabrak, tapi fungsional juga ya. Kemudian body kit sama seperti dari bagian depan dan samping plus belakang. Kalian bisa lihat juga dan perhatikan detailnya. Pemasangan dari karetnya, pemasangan dari fit dari body kitnya, semuanya itu presisi dan bagus ya. Kalian bisa lihat semuanya. Dan ada list chrome di bagian bawah sini. List chrome ini pun juga sudah kita aplikasikan yang warna black chrome. Jadi terpasangnya benar-benar bisa rapi dan benar-benar bisa ngepres guys. Jadi kalau kita memang pengennya pakai yang bagus-bagus aja, yang presisi-presisi aja dan yang baru-baru aja. Kita nggak pakai yang second karena ya
namanya barang second, dipasang lagi nggak bisa selalu bagus ya. Banyak kendalanya, banyak penyesuaiannya, dan kita nggak tahu sebelumnya dipakai seperti apa. Jadi kita udah pasangin seperti itu. Dan untuk bagian shock dan pernya, kita pakai shock dan per yang super premium ya. Shocknya ini udah satu set dengan pernya coilover, dan kita bisa adjust untuk tinggi rendahnya. Jadi benar-benar bisa enak. Pengen pendek, pengen tinggi, ini settingan gini, settingan depan 2, belakang 3. Jadi benar-benar fitmentnya itu bisa rapi dan bagus. Kemudian untuk menambah stabilisasi dari si mobil ini biar lebih stabil juga, kita tambahkan untuk adanya stabilizer belakang dan depan biar mobil ini nggak limbung. Untuk nikung enak, untuk ngebut pun juga bisa enak. Udah terpasang semua, terinstall semua di Innova Reborn ini. Dan ini memang kita sarankan buat kalian yang ada di luar pulau, di luar kota, untuk pakai suspensi seperti ini karena enak, bisa kita servis, dan dia sudah yang monotup. Jadi tabung gas dan tabung oli itu sudah berbeda, pastinya lebih awet dan nggak mudah panas guys ya. Eksteriornya kurang lebih kayak gitu. Kalian bisa lihat mobil yang sebelumnya ini mobil bekas, sudah jadi mobil mewah kayak gini ya. Interiornya pun kita juga penasaran. Kita masuk ke dalam guys. Nah, bagian interiornya sama kayak eksteriornya, total black, bener-bener hitam juga. Dari setirnya kita retrim pakai yang microfiber leather seperti ini. Panel-panelnya semua kita ratakan full hitam ya, nggak kita tinggalkan sedikit pun. Dari bagian panel setir, emblem setir, panel bawah, panel door trim, semua kita bikin full black. Meskipun blacknya itu kombinasi dengan black wood guys. Jadi kalau kalian lihat di sini nggak full hitam glossy atau black piano, tapi ada kombinasinya dengan black wood. Jadi kelihatannya juga lebih elegan, lebih premium guys. Jadi nggak monoton banget, tapi ada kombinasinya ya. Kemudian di bagian depan sini setelah kita upgrade dari bagian panel-panelnya, kalian juga bisa lihat untuk panel-panel kita ini dia juga glossy-nya itu benar-benar bagus guys. Jadi nggak ada gelombang-gelombang. Biasa banyak yang bikin kayak gini tapi hasilnya banyak gelombangnya, nggak bisa rata, kelihatannya nggak bisa mulus ya, kelihatannya kasar banget. Nah tapi kalau kalian lihat di sini coraknya bagus, coraknya flat, dan permukaannya pun juga flat, jadi benar-benar cakep ya. Head unit udah kita ganti, plus frame-nya pun juga udah kita ganti pakai yang full Android kayak gini. Ini RAM-nya 8, internalnya 256, bisa kita untuk YouTube, untuk Netflix, untuk Apple CarPlay yang wireless dan lain-lain. Jadi super mudah. Dan ini juga udah kita tambahkan untuk adanya kamera 360 guys. Kamera 360-nya kita bisa lihat tuh ada tim kita yang lagi bener-benerin dan cek-cek untuk kameranya. Semua enak. Kalau kita mau geser ke kanan, kita juga tinggal send ke kanan, dia langsung lihat. Send ke kiri, dia juga langsung akan kelihatan. Dan kalau kita rubah ke D, dia langsung lihat ke kamera depan. Dan nggak hanya itu, ini dia juga bisa full touchscreen. Jadi 360 kita ini full touchscreen seperti ini guys. Tuh, jadi ya kalian pakai ini juga benar-benar enak, benar-benar nyaman. Nggak perlu takut lagi kalau masuk ke gang yang kecil, kampung yang kecil, jalan yang sempit, ada selokan dan lain-lain. Enak banget guys dengan adanya 360 ini. Kalibrasi kita presisi, hasilnya pun juga pastinya bisa jadi hasil yang fungsional ya. Plafon kita bikin full hitam, sampai ke sun visornya kita bikin jadi all black juga. Tuh, sudah all black. Pilar-pilar all black juga, sampai ke lampu plafon tengah ini juga sudah full all black. Tuh kalian bisa lihat. Ini kita bisa matikan, nyalakan, semua tetap seperti fungsi aslinya aja. Kemudian sampai ke bagian belakang dan pilar ke bagian tengah ini semuanya itu full black fabric ya. Kemudian untuk menambah safety dari mobil ini, kita tambahkan untuk adanya DVR di bagian depan dan belakang ya. Ini udah langsung auto connect. Kalian bisa lihat tuh mobil ini mau dikirim ke Bali guys. Jadi ada driver towing yang sudah menunggu. Ini ya, kalian bisa lihat depan dan belakang ada kejadian apa. Dan enaknya apa? Karena dengan adanya dashcam ini, dia sudah automatic recording dan ada free memory card 64GB ya. Terpasangnya juga rapi, presisi, kameranya pun juga jernih dan pastinya nggak burem-burem guys, seperti itu. Mobil ini juga udah kita lengkapi juga dengan adanya peredam full set dari bagian kap mesin, bagasi, lantai-lantai, pintu-pintu, fender, serta atap. Kita redam semuanya, bener-bener kedap, bener-bener nyaman. Yang sebelumnya kata banyak orang Reborn itu mungkin ada bising dari ban, dari angin dan lain-lain ya. Sekarang udah teredam semua dan jadi bener-bener nyaman guys. Kita nggak seperti naik Reborn, kita seperti naik mobil yang premium seperti itu ya. Udah terpasang semua, cakep. Ini mini LED juga udah kita sematkan juga untuk adanya saklar di bagian depan sini. Kita bisa gunakan untuk mini LED, bisa lampu dekat, lampu jauh, semua dengan saklar yang ada di sini. Nah, berhubung mobil ini tipe G, dia belum captain seat, tapi di bagian tengah udah kita custom jadi captain seat plus
kita retrim juga. Jadi untuk seatnya ini bukan seat original, ini seat yang udah kita retrim, kita rekondisi ya. Di bagian samping kita kasih karbon tipis, tengahnya juga aksen-aksen aja dengan adanya aksen biru di bagian tengahnya. Ini juga salah satu signature kita dan best seller kita guys. Jadi banyak juga sebenarnya yang mengaplikasikan seperti ini, tapi ya dari kualitas bahan, dari kualitas jahitan, dari busanya yang kita pakai, kita semuanya pertimbangkan sehingga hasilnya bisa kayak gini, benar-benar cakep dan benar-benar ngepres ya. Kemudian untuk jahitan kita pakai semuanya yang full hitam. Jadi konsepnya benar-benar nggak campur-campur, full hitam aja dengan aksen tipis berwarna biru di bagian tengahnya. Sama juga dengan seat bagian tengah yang sudah kita custom jadi captain seat yang sudah nyaman dan relax untuk didudukin. Nah, untuk bagian lantai karpetnya ini udah kita upgrade juga menggunakan karpet premium dari Garuda Jaya yang pastinya sudah mudah untuk dibersihkan, tahan air dan pastinya rapi ya. Sudah disesuaikan juga dari pabrik untuk size-nya, jadi nggak perlu takut lagi buat kalian yang pakai kok kelihatannya ukurannya nggak pas ya. Ini semua udah di fit oleh pabrik sehingga terpasangnya itu bisa rapi di kiri, di driver sampai ke bagian bagasi itu semuanya rapi ya. Sudah beres semua dan mobil ini juga sudah cakep. Nah, untuk tenaga biar mobil ini nggak malu-malu, ini kita juga udah upgrade untuk adanya throttle control di bagian depannya untuk kita atur gasnya mau segala apa, seganas apa ya. Nggak hanya ini, tapi kita kombinasikan dengan satu alat lagi. Kita lihat ke bagian permesinan. Rapi dan simple guys untuk permesinannya. Seperti yang tadi udah kita lihat di bagian dalam, ada throttle control yang kita pasangin. Di bagian depan sini juga adanya Hurricane XS yang kita pasang, pastinya untuk menstabilkan kelistrikan dari mobil ini ya. Mobil ini kalau kalian lihat banyak banget lampu, banyak banget parts-parts yang ditambahkan ya, seperti adanya power backdoor, audio dan sebagainya. Ini macam-macam kita stabilkan semua dengan adanya Hurricane ini. Bisa lebih stabil, mesin pun juga kerja nggak lebih kenceng, mesin pun kerja juga bisa lebih enak, lebih santai. Jadi pastinya mesin juga pasti lebih sehat. Kemudian biar nggak kita berat ya, kita buka tutupnya nggak berat, pakai hidrolis kap mesin kanan dan kiri sehingga buka tutupnya mudah kayak gini gitu. Kemudian untuk bagian kap mesin udah kita redam juga semua pakai peredam yang premium juga, jadi udah nggak kedengeran lagi suara-suara dari mesin, dia akan lebih teredam dan terminimalisir lebih lagi dari si peredam ini karena kita pakai peredamnya yang 3 lapis dan bukan peredam yang sembarangan ya. Jadi kurang lebih begitu guys untuk upgrade si Innova Reborn Total Black ini. Kalian bisa lihat hasilnya seperti apa. Cakep banget kayak gini ya, dari yang sebelumnya kayak gini jadi kayak gini. Kalian bisa lihat perbedaannya 100% ya. Terima kasih udah nonton video kita. Buat kalian yang pengen untuk modif Reborn kalian kayak gini, kita bisa konsepkan buat kalian pengennya seperti apa, dikonsepinnya gimana. Kalian bisa request aja ke kita diskusikan sama-sama ya. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel kita di Garuda Jaya Modifikasi, serta YouTube channel kita yang satunya di GJ Performance, serta follow ke Instagram dan TikTok kita. So see you and goodbye.